Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami dari kelompok 4 pada mata kuliah persamaan diferensial parsial akan membahas materi persamaan gelombang satu dimensi. Adapun dari anggota kelompok kami dari kelompok 4 terdiri dari Nur Nadira dengan NIM terakhir 006, saya sendiri Rizkyani Amram dengan NIM terakhir 021, terdapat Hairullah Irsyad dengan NIM terakhir 022 dan juga Agung Muhtar Saputra dengan NIM terakhir 026. Langsung saja membahas awal dari materi kita hari ini, yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri sebagai pemateri pertama, di mana bentuk umum dan solusi dari persamaan gelombang satu dimensi. Nah, kita ketahui bahwa persamaan gelombang satu dimensi yang melalui sebuah media ditemukan panjang L dalam persamaan yang memenuhi persamaan diferensial parsial, yaitu UTT sama dengan C2WXX, di mana X itu lebih dari 0 kurang dari L. Kemudian T lebih dari 0 kurang dari T hingga. Ini sebagai persamaan pertama. Kemudian, di sini C merupakan konstan yang menyatakan kecepatan spesifik gelombang pada media yang dimaksud. Untuk fungsi U menyatakan simpangan gelombang yang bila media tersebut terikat pada kedua ujungnya, maka syarat batas menyertainya dapat dituliskan, yaitu U kali 0,T sama dengan 0 sebagai persamaan kedua, kemudian U kali L, T sama dengan 0 sebagai persamaan ketiga. Bila pada awalnya simpangan berupa fungsi fx sepanjang media yang dimaksud dan diberikan kecepatan awal berupa fungsi gx, maka kedua syarat awal ini dituliskan sebagai u kali x, 0 sama dengan fx sebagai persamaan 4, ut sama dengan ut kali x, 0 sebagai ut kali x, 0 sama dengan gx sebagai persamaan kelima. Nah, solusi persamaan gelombang itu sangat beragam, maka salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Dengan MV, solusi dicari dalam bentuk UX kali T sama dengan X kali XT kali T, di mana UTT sama dengan do kuadrat per do T kuadrat, X kali X, T kali T sama dengan X kali X. Kemudian dicari turunan yang kedua, yaitu do kuadrat T kali T per dt kuadrat sama dengan X kali X T aksen T sama dengan XT aksen. Kemudian UTT sama dengan do kuadrat per dx kuadrat, dicari turunan terhadap X, maka X kali X T kali T sama dengan T kemudian do kuadrat X kali X per do X kuadrat, sama dengan X aksen kali X T kali T sama dengan X aksen T. Nah, kemudian disubstitusi persamaan 6 ke dalam persamaan 1 diperoleh UTT sama dengan C2UXX yang mana XT aksen sama dengan C kuadrat X aksen T. Atau XT aksen per XT sama dengan C kuadrat X aksen T per XT. Diperoleh T aksen per T sama dengan C kuadrat X aksen per X sama dengan kan K. Atau bisa juga diselesaikan dengan T aksen per T sama dengan K, kemudian T aksen kurang K kali T sama dengan 0 sebagai persamaan 7A. Kemudian untuk persamaan 7B ini, yaitu adalah C kuadrat kali X aksen per X sama dengan K, di mana X aksen kurang K per C kuadrat X sama dengan K 0. Nah, persamaan 7B ini mempunyai 3 macam solusi yang bergantung pada nilai K. Adapun solusi pertama adalah bila K sama dengan 0, persamaan 7B itu menjadi X aksen kurang K per C kuadrat X yang mana K diganti 0 menjadi X aksen kurang 0 per C kuadrat X, kemudian X aksen sama dengan 0. Lanjut kemudian X aksen sama dengan 0 ini kita integralkan terhadap X, yaitu adalah menjadi X aksen sama dengan A1, yang mana integral 0 ini akan menjadi sebuah konstanta.
Nah, selepas dari itu, maka kita akan lanjut integralkan kembali, yaitu adalah x aksen dx sama dengan integral A1 dx, menjadi x kali x sama dengan A1x tambah B1. Nah, x kali x sama dengan A1x tambah B1 ini menjadi persamaan ke-8. Syarat batas kedua dan 3 serta 6 akan memberikan yang mana batas 2 itu kan adalah U kali 0, T sama dengan 0. Nah, kita tuliskan di sini bahwa U X kali T sama dengan X kali X T kali T diganti jadi U kali 0, T, maka X-nya ganti 0, berarti X kali 0 T kali T menjadi 0 sama dengan X kali 0 T kali T, yang mana X kali 0 ini sama dengan 0 atau X kali 0 sama dengan 0, sama saja ya. Nah, untuk syarat batas ketiga yaitu adalah U kali L, T sama dengan 0, yang mana untuk U kali L, T X-nya diganti jadi L, jadi X kali L, T kali T, yang mana XL kali T kali T sama dengan 0, menjadi X kali L sama dengan 0, sebagai bentuk persamaan ke-10. Nah, kita lihat persamaan 9, 10, kita gunakan ke dalam persamaan ke-8, yaitu adalah X kali X sama dengan A1X tambah B1. Substitusi nilai X-nya jika X kali 0 sama dengan A1 kali 0 tambah B1. Menjadi 0 sama dengan A10 tambah B1, yang mana B1 sama dengan 0. Dan kemudian XL sama dengan A1L tambah B1. Atau 0 sama dengan A1L tambah B1. Nah, diperoleh A1 kali L ini sama dengan 0, maka kita bisa simpulkan bahwa solusi dari kedua persamaan terakhir ini diketahui bahwa A1 sama dengan B1 itu sama dengan 0. Yang mana kita kembalikan ke persamaan ke-6, yaitu kita substitusi akan memperoleh U kali X, T sama dengan X kali X T kali T, yaitu adalah U kali X, T menjadi A1X tambah B1 T kali T. Kemudian U kali X, T sama dengan A1 kali 0 tambah 0 T kali T. Nah, ini menjadi 0, A1 kali 0, 0 tambah 0 T kali T. Diperoleh U kali X, T sama dengan 0 merupakan solusi trivial. Baiklah, untuk pembahasan berikutnya saya berikan kepada pemateri kedua. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Nah, kita ketahui tadi bahwa K sama dengan 0-nya itu menghasilkan solusi trivial, maka kita akan mencari atau mencoba yang dimana K-nya lebih besar dari 0. Nah, K-nya lebih besar dari 0, maka kita misalkan K-nya itu lambda pangkat 2. Kenapa? Karena apapun nilainya lambda, ketika dipangkat 2 akan pasti hasilnya positif. Nah, sehingga persamaan 7B ini menjadi kita ubah dari K-nya menjadi lambda pangkat 2. Jadi X aksen-aksen dikurang lambda pangkat 2 per C kuadrat X sama dengan 0. Nah, di sini kita jadikan saja seperti ini, X aksen-aksen dikurang dalam kurung lambda per C pangkat 2, karena ini sama saja, X sama dengan 0. Nah, kita cari PK-nya, persamaan karakteristiknya. Misalkan X sama dengan E pangkat Rx, maka X aksen sama dengan RE pangkat Rx, dan X aksen sama dengan R kuadrat E pangkat Rx. Nah, maka kita substitusikan di sini X aksen-aksennya itu R kuadrat E pangkat Rx. Jadi di sini dikurang lambda per C tetap pangkat 2. Kemudian X-nya itu E pangkat Rx sama dengan 0. Nah, kita keluarkan E pangkat Rx-nya, sehingga di dalam kurung itu R kuadrat dikurang lambda per C kuadrat sama dengan 0. Nah, karena kita ketahui E pangkat Rx itu tidak sama dengan 0, maka yang sama dengan 0 adalah yang dalam kurung R kuadrat dikurang lambda per C kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kita menghasilkan dua nilai R, yaitu lambda per C atau min lambda per C. Nah, sehingga solusinya X besar X sama dengan A2 E pangkat lambda per C per X ditambah B2 E pangkat min lambda per CX. Nah, dari solusi ini
kita gunakan syarat batas tadi, yaitu X0 sama dengan 0 dan XL sama dengan 0. Nah, kalau kita gunakan dulu X0, ketika digunakan X0 maka A2 E pangkat lambda per C, X nya menjadi 0, B2 E pangkat min lambda per C, X nya juga menjadi 0. Nah, kita dapatkan karena E pangkat 0 itu 1, maka X0 sama dengan 0, A2 ditambah B2. Nah, ketika kita masing-masing kurangkan dengan A2 kemudian dijadikan positif, maka A2 sama dengan min B2. Kenapa di sini harus A2-nya positif? Karena di persamaan ini itu di solusi tadi itu A2-nya positif. Jadi kita mau cari nilai A2 yang positif. Kemudian kita gunakan XL, A2 E pangkat lambda per CL ditambah B2 E pangkat min lambda per CL. XL itu 0, A2 E pangkat lambda per CL ditambah B2 E pangkat min lambda per CL. Kemudian kita substitusi tadi yang A2 sama dengan min B2, maka min B2 E pangkat lambda per CL ditambah B2 E pangkat min lambda per CL. Kita keluarkan B2 nya sehingga yang ini sebelah kanan dulu, E pangkat min lambda per CL dikurang E pangkat lambda per CL. Nah, kita ketahui bahwa E pangkat min lambda per C tidak sama dengan E pangkat lambda per C. Nah, maka ketika kita kurangkan ini tidak menghasilkan 0, maka solusi yang memenuhi itu B nya yang sama dengan 0. Nah, karena solusi yang mungkin adalah B2 sama dengan 0 dan A2 nya tadi sama dengan 0, yang tidak lain adalah solusi trivial. Dari mana kita tahu? Ketika kita substitusikan ke persamaan solusi UX, T yang dimana X besar X kali T besar T, kita substitusi X nya di sini. A2 E pangkat lambda per CX ditambah B2 E pangkat min lambda per CX T besar T. Nah, kita substitusi A2 nya sama dengan 0 dan B2 nya sama dengan 0, maka menghasilkan solusi trivial yaitu 0. Sehingga akan dilanjutkan dengan solusi 3. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Dengan ini saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan membahas terkait dengan solusi 3 dari persamaan gelombang satu dimensi, yang dimana untuk K itu lebih kecil dari 0. Katakanlah K sama dengan min lambda kuadrat, yang dimana persamaan 7B atau X aksen dikurang K per C kuadrat dikali X sama dengan 0, itu dapat dituliskan yang dimana K sama dengan min lambda kuadrat ini disubstitusi ke persamaan, menghasilkan X aksen dikurang dalam kurung min lambda kuadrat per C kuadrat dikali X, menghasilkan X aksen ditambah lambda per C kuadrat dikali X sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan ini kita cari persamaan karakteristiknya, yang dimana kita misalkan terlebih dahulu X sama dengan E pangkat Rx, kemudian kita turunkan menghasilkan X aksen sama dengan E pangkat Rx. Kemudian turunan keduanya X aksen sama dengan R kuadrat E pangkat Rx. Kemudian nilai dari X sampai atau X aksen ini kita substitusi ke persamaan yang ini, sehingga menghasilkan R kuadrat dikali E pangkat Rx ditambah lambda per C kuadrat dikali E pangkat Rx sama dengan 0. Karena sama-sama memiliki E pangkat Rx, kita bisa keluarkan menghasilkan E pangkat Rx dikali R kuadrat ditambah lambda per C kuadrat sama dengan 0. Kemudian karena E pangkat Rx tidak bernilai 0, maka R kuadrat ditambah lambda per C kuadrat sama dengan 0. Kemudian yang kita cari adalah akar persamaannya, yaitu R-nya. Jadi kita masing-masing kurangkan dengan lambda per C kuadrat, menghasilkan R kuadrat sama dengan min lambda per C kuadrat. Kemudian
kita akarkan agar menghasilkan R. Jadi hasilnya adalah R sama dengan plus minus lambda per C imajiner atau I. Kemudian solusi dari akar persamaan ini, solusinya adalah XX sama dengan A3 sin lambda per C dikali X ditambah B3 cos lambda per C dikali X. Nah, dengan A3 dan B3 merupakan konstanta integrasi. Selanjutnya gunakan persamaan 8 dan 9 itu pada persamaan 12. Nah, sehingga diperoleh X0 sama dengan A3 sin lambda per C dikali 0 ditambah B3 cos lambda per C dikali 0, di mana kita substitusi X-nya itu sama dengan 0. Hasilkan di mana persamaan 8 itu X0 sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan A3 sin 0 ditambah B3 cos 0. Di mana cos 0 itu sama dengan 1, jadi B3 dikali 1 sama dengan B3. Untuk sin 0 sama dengan 0, jadi A3 dikali 0 sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan B3 atau B3 sama dengan 0. Selanjutnya untuk persamaan 9 tadi yaitu XL sama dengan A3 sin lambda per C dikali L ditambah B3 cos lambda per C dikali L. Yang dimana X-nya kita substitusi dengan L. Sehingga XL itu tadi dari persamaan 9 itu adalah sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan A3 sin lambda per C dikali L ditambah B3 cos lambda per C dikali L. Nah, bila A3 sama dengan 0 dan karena B3 sama dengan 0, maka solusinya adalah trivial. Jadi agar solusinya tidak trivial, itu A3-nya tidak sama dengan 0. Maka kita dapat tuliskan XL sama dengan A3 sin lambda per C dikali L ditambah B3 cos lambda per C dikali L itu sama dengan 0 sama dengan A3 sin lambda per C dikali L, karena A3 tidak sama dengan 0. Nah, kemudian karena tadi nilai A3 tidak sama dengan 0, maka kita dapat tuliskan sin lambda L per C sama dengan 0. Nah, karena sin NP sama dengan 0 itu, maka lambda L per C sama dengan NP, di mana N-nya itu sama dengan 1, 2, 3, sampai seterusnya, atau tak hingga. Nah, persamaan ini kita dapat tuliskan juga menjadi lambda sama dengan NCP per L. Nah, dapat berarti K sama dengan min lambda kuadrat sama dengan min N kuadrat C kuadrat Pi kuadrat per L kuadrat. Atau kita substitusi nilai lambda ini NCP per L ke min lambda kuadrat. Jadi solusi dari persamaan 12 itu yang tidak trivial adalah XX sama dengan A3 sin NP per L dikali X, yang dimana tadi ini adalah lambda C. Jadi kita substitusi lambdanya sehingga menghasilkan A3 sin NP per L dikali X. Kemudian persamaan diferensial biasa yaitu dari persamaan 7A yaitu T aksen dikurang KT sama dengan 0. Dimana K-nya kita substitusi itu N kuadrat C kuadrat Pi kuadrat per L kuadrat, sehingga menghasilkan T aksen dikurang KT sama dengan 0 menjadi T aksen dikurang dalam kurung minus N kuadrat C kuadrat Pi kuadrat per L kuadrat dikali T sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah T aksen ditambah N kuadrat C kuadrat Pi kuadrat per L kuadrat dikali T. Nah, kemudian dengan cara yang sama seperti X tadi, kita cari persamaan karakteristiknya, di mana kita misalkan T sama dengan E pangkat RT. Kemudian kita turunkan menghasilkan T aksen R kuadrat kali E pangkat RT. Kemudian kita substitusi menghasilkan akar persamaan karakteristiknya itu adalah R sama dengan plus minus NCP per L imajiner, yang dimana solusinya adalah TT sama dengan D3 cos NCP per L dikali T
ditambah E3 sin NCP per L dikali T. Kemudian kita substitusi kembali persamaan 17 dan 19 ke persamaan 6, di mana persamaan 6 adalah UX, T sama dengan XX dikali TT, di mana XX dari persamaan 17 tadi itu adalah A3 sin NP per L dikali X. Untuk TT-nya itu sendiri dari persamaan 19 yaitu B3 cos NCP per L dikali T ditambah E3 sin NCP per L dikali T. Sehingga kita dapatkan dari persamaan 17, 19 ke persamaan 6 adalah A3 sin NP per L dikali X dikali D3 cos NCP per L dikali T ditambah E3 sin NCP per L dikali T. Nah, kemudian kita kalikan A3 dengan D3 itu bisa disimbolkan menjadi F. Kemudian A3 dikali E3 itu disimbolkan dengan G. Sehingga kita dapat menuliskan persamaannya menjadi sin NP per L dikali X dikali F cos NCP per L dikali T ditambah G sin NCP per L dikali T, yang dimana N-nya itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya atau sampai tak hingga. Dengan prinsip superposisi keseluruhan, solusi untuk N disatukan menjadi UX, T sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari sin NP per LX dikali Fn cos NCP per L dikali T ditambah Gn sin NCP per L dikali T, dimana ini merupakan persamaan 21. Nah, dimana penentuan nilai konstanta Fn dan Gn dalam persamaan 21 dilakukan dengan melibatkan syarat awal, yang dimana kita turunkan persamaan tersebut. Jadi kita hasilkan UTX, T sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga sin NP per L X dikali min Fn NCP per L dikali sin NCP per L dikali T ditambah Gn NCP per L kali cos NCP per L dikali T, dimana ini merupakan turunan terhadap T dari persamaan yang ini, yaitu persamaan 21. Kemudian berdasarkan syarat 4 dan 5, yaitu dari persamaan 21 dan 22, kita dapatkan Fx sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari Fn sin NP per L dikali X. Kenapa di sini hasilnya seperti ini? Karena dari syarat 4 itu syaratnya adalah Fx sama dengan itu Ux, 0. Jadi kita sama dengan kan 0 ini terhadap T-nya. Jadi T sama dengan 0. Jadi kita dapatkan cos 0 sama dengan 1, jadi Fn dikali 1 sama dengan Fn, menghasilkan sin NP per L kali X Fn. Jadi Fx sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga Fn sin NP per L dikali X. Kemudian dengan cara yang sama, tapi di sini kita menggunakan UT sama dengan UTX, T sama dengan yang penting persamaan 22 ini. Jadi kita substitusikan T-nya sama dengan 0, menghasilkan Gx sama dengan sigma N dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari Gn NPC per L dikali sin NP per L dikali X. Nah, di sini Fn dan Gn ditentukan menggunakan deret Fourier. Kalikan kedua ruas persamaan 23 dan 24 dengan sin NP per L dikali X dan diintegralkan dari 0 sampai dengan L terhadap variabel X, sehingga kita peroleh yang pertama untuk Fn itu sendiri nilai konstanta Fn ditentukan dengan menggunakan deret Fourier. Kalikan kedua ruas persamaan 23 dengan sin NP per L dikali X, sehingga kita dapatkan
sin MP per L kali X Fx sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai T hingga Fn sin NP per L kali X sin MP per L dikali X. Kita juga dapat tuliskan menjadi sin NP per L kali X. Fx sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai T hingga minus Fn per 2 cos N plus M P per L kali X dikurang cos N P per L dikali X. Ini merupakan hasil dari identitas dari sin N Fn sin NP per L X sin MP per L X. Ini hasilnya, yaitu ini. Kemudian perlu diperhatikan bahwa persamaan tersebut berjalan dari N sampai 1 sampai dengan T hingga, di mana khusus M itu sendiri itu M sama dengan N. Jadi dapat diperoleh sin MP per L kali X kali Fx sama dengan min Fm per 2 cos 2MP per L dikali X kurang 1. Kenapa bisa seperti ini? Kita substitusikan M sama dengan N. Jadi dapatkan 2MP per L kali X. Kemudian di sini M dikurang N sama dengan 0. Cos 0 sama dengan 1. Jadi min 1. Sebagaimana dalam direct Fourier, diintegralkan kedua ruas persamaan dari 0 sampai dengan L terhadap variabel X, maka dapat didapatkan integral dari Fx sin MP per L X terhadap dx, batasnya itu 0 sampai L, sama dengan integral dari sigma N sama dengan 1 sampai T hingga Fn sin NP per L dikali X sin MP per L dikali X terhadap dx, batasnya itu 0 sampai dengan L. Nah, kita dapat tuliskan juga menjadi integral dari Fx sin MP per Lx terhadap dx, batas 0 sampai L sama dengan sigma N sama dengan 1, di mana N tidak sama dengan M, sampai T hingga minus Fn per 2 dikali integral dari cos N tambah M P per L kali X dikurang cos N kurang M P per L X terhadap dx dari 0 dari batas 0 sampai L dikurang Fn integral dari cos 2MP per Lx dikurang 1 terhadap dx batas 0 sampai L. Sehingga hasilnya seperti ini. Hasil dari integral yang ini itu hasilnya seperti ini. Yaitu sin N tambah M P per Lx per N tambah M P per L dikurang sin N kurang M P per L X per N dikurang M P per L, mana batasnya itu 0 sampai L. Begitu juga dengan integral yang ini menghasilkan sin 2M P per L X per 2M P per L dikurang X, di mana batasnya 0 sampai L. Nah, kemudian kita substitusikan dari L dan batas L dan 0 tadi itu menghasilkan minus Fn per 2 0 dikurang 0 dikurang Fm per 2 0 dikurang L. Jadi karena ini 0 maka ini sama dengan 0, sehingga sisanya adalah min Fm per 2 dikali min L. Jadi dapatkan Fm per 2 dikali L. Jadi ini hasilnya. Kemudian di sini nilai M adalah sembarangan bilangan bulat. Dengan menggantikan M dengan N dari variabel integrasi X dengan C diperoleh Fn sama dengan 2 per L integral dari Fc sin NP C per L terhadap dx, di mana batasnya adalah 0 sampai L. Nah,
untuk Gn itu sendiri, sama caranya untuk mencari Fn ini, jadi akan menghasilkan ini. Hasilnya adalah 2 per L, dimana integral dari sin MP per Lx, Gx di sini, Gx dx sama dengan NPC per LGM, dimana di sini nilai M adalah sembarang bilang bulat dengan menggantikan M dengan N dari variabel integrasi X dengan X diperoleh hubungan NP C per L dikali Gn sama dengan 2 per L integral dari Gx dikali sin NPX per L terhadap dx, di mana batasnya 0 sampai L. Jadi di sini Gx ya, di sini juga Gx. Sorry, agak keliru penulisannya. Atau kita dapat menuliskan Gn sama dengan 2 per NPC dikali integral Gx sin NPX per L terhadap dx dari batas 0 sampai dengan L. Kemudian substitusi persamaan 25, 26 ke persamaan 21, sehingga dapat diperoleh persamaan atau solusi umum dari persamaan diferensial gelombang satu dimensi, yaitu Ux, T sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga sin NP per L dikali X dikali 2 per L integral dari sin NPX per L dari di F dikali F X cos N C P per L dikali T ditambah L Gx per NPC sin NCP per L dikali T terhadap dx, ini mana batasnya 0 sampai L. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk pembahasan terakhir akan dibahas oleh pemateri keempat. Dan ini saya persilahkan. Baik, selanjutnya terkait contoh persamaan gelombang satu dimensi. Getaran pada dawai merupakan contoh yang sangat baik untuk menjelaskan perambatan gelombang satu dimensi. Nah, di sini terdapat gambar dawai dengan panjang L, yang dimana kedua ujungnya terikat. Gambar dawai ini senantiasa memenuhi persamaan diferensial parsial, yaitu UTT sama dengan C kuadrat UXX, dengan nilai X-nya itu lebih dari 0, kurang dari T, dan nilai T-nya itu lebih dari 0, kurang dari tabel hingga. Dan memenuhi syarat batas U0, T sama dengan 0, dan UL, T sama dengan 0. Kemudian memenuhi juga syarat awal, yaitu UX, 0 sama dengan Fx, dan UT X,0 sama dengan Gx. Nah, di sini terdapat suatu fungsi Fx sama dengan 2ax per L dengan x-nya itu lebih dari 0 kurang dari L per 2 dan 2a dikurangi 2ax per L dengan nilai x-nya itu lebih dari L per 2 kurang dari L. Adapun fungsi Fx ini dapat kita jabarkan dengan menggunakan persamaan 2.9 yang telah dijabarkan atau dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yang dimana bentuk persamaannya yaitu integral dengan batas bawah 0 sampai L dari FPC dikali sin NP PC per L dpc sama dengan, nah langsung saja kita kasih masuk satu persatu nilai Fx-nya, dimana nilai x-nya kita ganti dengan nilai PC, sehingga integral dengan batas bawah 0 sampai L per 2 dari 2a PC per L dikali sin NP PC per L dpc ditambah integral dengan batas bawahnya L per 2 sampai L dari buka kurung 2a dikurangi 2a PC per L tutup kurung dikali sin NP PC per L dpc. Nah, kemudian
kita lakukan pengintegralan satu persatu. Ini sebagai nilai integral yang pertama, kemudian ini sebagai nilai integral yang kedua. Untuk nilai integral yang pertama, nilai integralnya yaitu integral dengan batas bawah 0 sampai L per 2 dari 2A psi per L dikali sin NP psi per L dpsi sama dengan, 2A per L ini dapat kita kasih keluar atau kedepankan karena dia termasuk konstan, sehingga 2A per L dikali integral dengan batas bawah 0 sampai L per 2 dari psi dikali sin NP psi per L dpsi. Untuk mencari nilai integral ini dapat kita gunakan rumus integral parsial. Adapun rumusnya yaitu UV dikurangi integral V du. Kemudian kita melakukan pemisalan untuk mempermudah mencari nilai integral ini, di mana untuk nilai U-nya kita misalkan dengan psi. Kemudian untuk nilai du-nya kita cari dengan menggunakan turunan terhadap U, terhadap nilai U, sehingga du sama dengan 1 dpsi atau dapat ditulis dengan dpsi. Kemudian untuk nilai dv-nya kita misalkan dengan sin NP psi per L dpsi. Kemudian untuk nilai V-nya diperoleh dengan mengintegralkan nilai dari dv, sehingga V sama dengan minus L per NP dikali cos NP psi per L. Kemudian kita substitusikan semua nilai ini yang di pemisalan ke dalam rumus parsial, sehingga dapat ditulis 2A per L. 2A per L ini dari sini. Kemudian kita buka kurung siku, kita substitusikan satu persatu nilai sesuai dengan rumus parsial, di mana nilai U-nya tadi yaitu psi buka kurung nilai V-nya tadi minus L per NP dikali cos NP psi per L tutup kurung dikurangi integral dari nilai V tadi minus L per NP dikali cos NP psi per L, kemudian nilai dari du-nya yaitu d psi. Kemudian kita tutup kurung siku dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya L per 2. Nah, selanjutnya kita melakukan pengintegralan terhadap ini, sehingga tulisannya 2A per L, kita kasih tulis kembali yang ini, 2A per L buka kurung siku psi buka kurung minus L per NP dikali cos NP psi per L tutup kurung. Nah, setelah melakukan pengintegralan terhadap ini, hasilnya plus L kuadrat per N kuadrat Pi kuadrat sin NP psi per L ditutup kurung siku dengan batas bawahnya 0 sampai L per 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan saja nilai batas-batasnya, di mana nilai batas kita substitusikan terlebih dahulu batas atasnya ke dalam nilai psi yang ada di dalam kurung siku, sehingga hasilnya dapat kita kurangkan dengan hasil substitusi nilai batas bawahnya yaitu 0 ke dalam nilai psi yang ada di dalam kurung siku, sehingga penyebarannya dapat kita lihat 2A per L buka kurung L per 2 buka kurung minus L per NP dikali cos NP per L dikali L per 2 tutup kurung ditambah L kuadrat per N kuadrat Pi kuadrat dikali sin NP per L dikali L per 2 dikurangi 0. Nah, setelah itu kita operasikan yang ini, sehingga 2A per L buka kurung L kuadrat per 2NP dikali cos NP per 2 ditambah L kuadrat per N kuadrat Pi kuadrat dikali sin NP per 2. Kemudian 2A per L ini dapat kita kali masuk ke dalam sini, sehingga minus 2A L kuadrat per 2NPL dikali cos NP per 2 ditambah 2AL per LN kuadrat Pi kuadrat dikali sin NP per 2. Sama dengan ini dapat kita operasikan, di mana 2 per 2 hasilnya 1. Kemudian untuk nilai L kuadrat bisa kita bagi dengan nilai L sehingga hasilnya L. Kemudian hasil yang tersisa yaitu minus AL per NP
dikali cos NP per 2 ditambah 2AL per N kuadrat Pi kuadrat dikali sin NP per 2. Nah, adapun nilai integral yang pertama ini dapat kita substitusikan nilai N yang di cos dan nilai N yang di sin ini dengan bilangan real. Adapun ketentuannya dan untuk lebih jelasnya, perhatikan slide berikut. Oke. Nah, di sini terdapat 2AL per N kuadrat Pi kuadrat. Buka kurung kurawan 1 minus 1. Nah, 1 dan min 1 di sini dari mana datangnya? Nah, oke, saya jelaskan satu persatu. Nah, datanya 1 ini apabila kita substitusikan nilai N yang ini, nilai N sama dengan 1, 5, 9, dengan beda nilai N-nya itu adalah 4, ke dalam ini, ke dalam sin NP per 2. Adapun penjabaran contohnya seperti ini, di mana N sama dengan 1. Nah, setelah kita substitusikan nilai N-nya di sini, menjadi sin Pi per 2. Nilai sin Pi per 2 itu sama dengan 1. Sehingga kenapa timbul 1 di sini. Kemudian untuk minus 1-nya, minus 1 ini diperoleh dengan mensubstitusikan nilai N sama dengan 3, 7, 10 dan seterusnya. Dari adapun 3 ke 7 ini memiliki beda nilainya sama dengan 4. Kita substitusikan ke nilai yang ini, sin NP per 2. Untuk contoh penyebarannya dapat dilihat di sini, sehingga hasilnya yaitu minus 1. Nah, kenapa minus 1 di sini? Nah, begitupun juga nilai AL per NP, buka kurung kurawan 1 minus 1, kita substitusikan N sama dengan 2, 6, 10, dan seterusnya ke dalam nilai cos NP per 2. Nah, untuk contohnya ini dapat dilihat, sehingga hasilnya 1. Kemudian untuk minus 1-nya ini, kita substitusikan nilai N sama dengan 4, 8, 12, dan seterusnya ke dalam nilai cos, sehingga diperoleh minus 1 di sini. Nah, adapun catatan yang dalam mengerjakan ini, apabila ada persamaan yang mengandung sin, bisa kita gunakan nilai N-nya, yaitu bilangan ganjil. Sedangkan untuk nilai cosnya itu dapat kita substitusikan, kita gunakan nilai N-nya dengan bilangan genap. Oke, selanjutnya, yaitu untuk nilai integral yang kedua pada ruas kanan. Adapun integralnya yaitu integral dengan batas bawahnya yaitu L per 2 sampai L dari buka kurung 2A dikurangi 2A Psi per L tutup kurung dikali sin NP Psi per L d Psi. Nah, adapun untuk mencari integral ini sama halnya pada nilai integral yang pertama, yaitu dengan menggunakan rumus integral parsial. Rumusnya yaitu UV dikurangi integral V du. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemisalan terhadap integral ini, di mana untuk V kita misalkan dengan 2A dikurangi 2A Psi per L. Kemudian untuk du-nya kita turunkan nilai U, jadi du sama dengan minus 2A per L d Psi. Kemudian nilai dV-nya kita misalkan dengan ini, yaitu sin NP Psi per L d Psi. Kemudian untuk nilai V-nya kita turunkan nilai dari dV, hasilnya sama dengan minus L per NP dikali cos NP Psi per L. Nah, setelah ini kita substitusikan saja semua nilai ini ke dalam rumus integral parsial. Nah, adapun ini kita substitusikan hasil substitusinya, kemudian kita operasikan integral ini sama halnya yang tadi. Kemudian setelah itu kita substitusikan satu persatu nilai batas bawahnya L per 2 dan nilai batas atasnya L, sehingga diperoleh ini. Adapun hasil akhir dari nilai integral yang keduanya yaitu AL per NP dikali cos NP per 2 ditambah 2AL per N kuadrat Pi kuadrat dikali sin NP per 2. Kemudian sama halnya pada nilai integral yang pertama, kita substitusikan nilai N yang di cos dengan N yang di sin ini dengan bilangan
real dan ketentuannya seperti ini. Kayak tadi, untuk nilai sin itu dapat kita gunakan nilai n-nya yaitu bilangan ganjil, untuk nilai cos-nya bilangan, untuk cos-nya itu bilangan genap n-nya. Oke, next. Nah, kan tadi sudah kita cari nilai integral yang pertama, kemudian nilai integral yang kedua. Nah, hasilnya yaitu nilai integral yang pertama, hasilnya ini minus AL per NP dikali cos NP per L ditambah 2AL per N kuadrat P kuadrat dikali sin NP per 2. Kemudian nilai dari integral keduanya tadi hasilnya ini AL per NP dikali cos NP per 2 ditambah 2AL per N kuadrat P kuadrat kali sin NP per 2. Nah, setelah itu kita operasikan saja, akan menghasilkan 4AL per N kuadrat P kuadrat dikali sin NP per 2. Ini adalah nilai dari integral dengan batas 0 sampai L dari FPC sin NPPC per L dPC. Nah, adapun ini karena ini sin bisa kita gunakan nilai n-nya yaitu bilangan ganjil yaitu 1, 3, dan seterusnya. Untuk nilai n sama dengan 1, setelah kita substitusikan di ini, akan menghasilkan 1. Kemudian untuk n sama dengan 3, kita substitusikan sehingga hasilnya minus 1. Nah, adapun hasil integral yang ini dapat kita gunakan pada persamaan 27. Adapun persamaan 27 yaitu US, T sama dengan sigma dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga dari sin NPX per L buka kurung siku 2 per L dikali integral 0 sampai L dari sigma NPPC per L, kemudian dikali lagi FPC dikali cos NCPT per L ditambah LGPC per NPC dikali NCPT per L, kemudian dikalikan dengan dPC. Nah, karena di pembahasan soal ini kita yang diketahui itu cuman fungsi fx, maka digunakan nilai rumus solusinya itu ini. Sehingga US, T sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak berhingga dari sin NPX per L dikali 2 per L dikali integral dengan bawa 0 sampai L dari FPC dikali sin NPPC per L dikali cos NCPT per L. Nah, adapun ini dapat kita substitusikan langsung nilai dari yang ini yang tadi diperoleh, yang ini, yang dimana untuk n sama dengan 1 menghasilkan positif, untuk n sama dengan 3 akan menghasilkan minus. Sehingga solusinya yaitu US, T sama dengan sigma dengan n sama dengan 1 sampai tak berhingga dari sin NPX per L dikali 2 per L dikali 4AL per N kuadrat P kuadrat dikali cos NPCT per L ditambah untuk sigma n sama dengan 3 sampai tak berhingga dari sin NPX per L dikali 2 per L dikali minus AL per N kuadrat P kuadrat dikalikan cos NPCT per L. Nah, adapun ini dapat kita kasih kali, dimana kan ini 2 dikali 4 berarti 8. Jadi 8 AL per LN kuadrat P kuadrat. Kalau ini hasilnya minus 8 AL per LN kuadrat P kuadrat. Nah, adapun untuk fungsi ini dapat kita misalkan untuk ini sebagai sigma yang pertama, kemudian untuk ini sebagai sigma yang kedua. Nah, untuk sigma yang pertama tadi, kita misalkan n sama dengan 4m dikurang 3, atau m sama dengan n ditambah 3 per 4.
Kemudian untuk sigma yang kedua, yang ini kita misalkan N-nya sama dengan 4M dikurang 1 atau M sama dengan N ditambah 1 per 4. Sehingga solusi yang dapat ditulis adalah US, T sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak berhingga dari 8A per buka kurung 4M dikurang 3 tutup kurung dikuadratkan dikali pi kuadrat dikali sin 4M dikurang 3 per L dikalikan X dikalikan lagi cos buka kurung 4M dikurang 3 dikalikan pi CT per L dikurangi sigma N sama dengan 1 sampai tak berhingga dari 8A per buka kurung 4M dikurang 1 dikuadratkan dikalikan pi kuadrat dikali sin buka kurung 4M dikurang 1 dikalikan px per L dikalikan cos buka kurung 4M dikurang 1 dikalikan pi CT per L. Nah, kemudian adapun solusi yang diperoleh ini dapat kita jabarkan dengan menggunakan aturan trigonometri dasar, yaitu aturannya yaitu sin A dikali cos B sama dengan 1/2 buka kurung sin A ditambah B ditambah sin A dikurang B tutup kurung. Nah, sehingga setelah menggunakan aturan trigonometri dasar ini, solusi yang diperoleh dapat ditulis US, T sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak berhingga dari 4A per buka kurung 4N dikurang 3 dikuadratkan dikali pi kuadrat buka kurung siku sin buka kurung 4N dikurang 3 dikalikan pi dikalikan X ditambah CT per L kemudian ditambah sin buka kurung 4N dikurang 3 dikalikan pi kemudian dikalikan X dikurang CT per L, kemudian tutup kurung siku, dikurangi sigma N sama dengan 1 sampai tak berhingga dari 4A per buka kurung 4N dikurang 1 dikuadratkan dikali pi kuadrat, kemudian dikalikan dengan cara kurung siku ini, sin 4N dikurang 1 dikalikan pi, dikalikan X ditambah CT per L, ditambah sin 4N dikurang 1 dikalikan pi dikalikan X kurang CT per L. Oke, selanjutnya adapun nilai dari US, T dapat kita tulis juga dalam bentuk V bar buka kurung X ditambah CT tutup kurung ditambah W bar buka kurung X dikurang CT tutup kurung. Sehingga untuk nilai V bar buka kurung X ditambah CT yaitu ini. Kemudian untuk nilai W bar buka kurung X dikurang CT adalah ini. Sehingga bentuk dari ini adalah merupakan persamaan 30 yang dikenal juga sebagai solusi D'Alembert persamaan gelombang satu dimensi. Nah, oke, sampai sini penyebaran terkait solusi contoh dari persamaan gelombang satu dimensi, dan sampai sini juga penyampaian terkait materi persamaan gelombang dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.